Oke guys, balik lagi. Kita masih di rumahnya Rani dan juga Aji. Hai. Ini mereka adalah owner dari segala. MS Glow. Terus habis itu MS Kids sekarang ada juga. Iya, baru MS Kosmetik juga, kita yang candle. MS Kosmetik juga ada. MS Slim juga ada. Slim ada. Klinik ntar lagi tambah 1. Klinik nambah lagi. Semarang. Ya, total ada berapa klinik? Sekarang 10. Belum propertinya ya. Kita properti dan belum rumah ada tinggal ya? bank juga. Bank juga ada. Kita Kalau baru di beli Bali itu namanya BKR bukan bro? bank urban ya kalau kita. Bank Nah, Urban. pabrik juga ada ya? Pabrik ada juga. Pabrik juga ada karena kita sempat kayak Dapet mau bikin sana. sesuatu, cari pabrik dan ternyata punyanya Ketemu. Rani dan juga Aji. Ini pengen tahu banget nih, kepo banget, kepo banget ya kan? Penasaran. Kalau lihat-lihat di TikToknya ya, kalau misalkan kalian suka lihat TikTok tuh, itu ada tuh zaman-zaman dulu nyari promo pesawat yang paling murah, first flight yang murah banget subuh ya pasti. kan? Subuh banget. 4 ya. Jam setengah 4 ya. Udah nikah belum itu? Itu udah nikah. Udah nikah. Berarti nih dari awal nikah tuh susah dulu. Kita nggak susah-susah banget Oke. sih, nggak susah-susah. Cuman kita pas-pasan, Iya. gaji habis gitu doang. Gaji cukup doang gitu Ya ya. cukup dan habis dan ya itu. Karena kan kerjanya juga dulu di bank ya, Aku di bank, suami di finance. di finance gitu. Berarti bukan yang kayak tajir melintir gitu ya. Jadi kita setiap bulan kita nabung, pakai tahun depan kita ke Buat jalan-jalan jalan-jalan. traveling gitu kan. Nah sekarang kemana-mana private jet. Alhamdulillah. Keren. Syukur banget sih. Nah itu pencapaiannya dari awal bisa sampai ke situ. Prosesnya bisa berapa lama sih? Itu kita 5 tahun ya Ji ya. 5 tahun sih bisnis ini 5 tahun. Cuman ini kita kebantu banget karena kita semua pemasaran dari media sosial sih gitu loh. Oh, pakai sosial. Semua dari awal kita bisnis kita udah pakai media sosial. Oke. Dan kita baru buka kliniknya setelah produk kita laris. Jadi produknya dulu dilarisin, baru buka kliniknya. Baru buka kliniknya. Kalau orang lain mungkin kebanyakan mereka buka klinik dulu baru produk. Kalau kita kebalik, produk Jadi, dulu baru si klinik itu bisnis. berapa lama setelah produk launching? Setahun Setelah setahun produk aja, tiba-tiba baru buka klinik gitu. Kasih rahasianya dong, gimana sih biar bisa sukses? Mungkin di luar sana pada pengen kan gitu, bisa bikin usaha, apapun ya usahanya ya, Iya. bukan kosmetik, mungkin dari bidang yang lain. Nah biasanya kalau ini lebih ke suami sih. Oh, oke. Ya, kalau kita memang sih apanya? Kalau saya dan istri kan kayak duet gitu loh. Kita saling melengkapi. Ya, Rani itu pintar dia marketing segala macam, idenya dia bagus banget. Nah, saya coba untuk mengimplementasikan apa sih yang dia mau, saya coba bikin cari tim. suppliernya, Ya, mencari apanya produk. Kalau suami kebanyakan kebanyakan Iya. dia tuh Jadi perizinan yang marketing. semuanya legal. Jadi Ji, Cari tempat bangunnya mungkin Ji apa. kita bikin buat kayak gini yuk. Ji, pengen deh punya bank karena kan banyak banget ya gitu awalnya kan. Punya Jadi bank tuh mikir aja gimana sih punya bank? Aku nggak pernah kepikiran sih. Soalnya udah jadi bank ya. karena gue kan jadi bank kan. Jadi tahu gitu seluk-beluknya Jadi kan. tahu karena kan lumayan banget buat bantu seller kita. Oke. Gitu kalau punya bank itu mereka kalau pinjem sama kita kan kita nggak enak kan, Iya. maksudnya pakai bunga tuh kan nggak mungkin atau misalnya secara legalnya nggak ada. Kalau ada memang nggak tiba-tiba kita pengen punya bank ya, maksudnya bikin bank itu ada terjadi sesuatu juga awalnya. Maksudnya Oh, ada ceritanya lah. ada kayak cerita gitu. karena banyak banget seller kita bilang aku nggak punya modal kayak gitu. Jadi aku mikir kan, Tapi potensi mereka ada gitu. ada potensi mereka ada. Aku mikir Ji, kayaknya kita punya bank deh, gitu. Kayak aku pengen punya bank deh. Coba cari tahu caranya. Jadi si suami cari tahu semua perizinannya. Tapi udah ada di bank ya? Udah ada. Jadi kita beroperasi. kita beli bank yang sudah ada. Oh, udah beroperasi. umurnya sekitar 30 tahunan. Umur banknya bank sudah ini. tua, terus kita ganti pakai banknya kita dan kita baru Ganti nama. mungkin awal-awal tahun besok udah ganti nama pakai kita. Jadi prosesnya panjang nggak? Ya, OJK. Kita harus tes dulu, tes OJK dulu. Kita nggak boleh ada namanya pernah kasus keuangan atau kredit dan lain, kita nggak boleh. Terus kayak aku juga dites secara lisan di OJK kayak gitu loh. Jadi nggak kita beli bank beli aja nggak gitu, panjang Tapi bank ini prosesnya. artinya hanya ada di Bali atau bank ada Baru di Bali. Oh, baru di Bali. Gila nggak kepikiran ya bisa sampai bikin bank. Ini yang tadi dibilang sama ayah.
Bisnisnya mereka adalah bisnis dari hulu ke hilir. Ya kan? Mulai dari pabrik, bikin kosmetiknya di pabrik kalian kan? Lalu botolnya dari pabrik kalian juga? Iya. Lalu brand MS-nya sendiri kalian yang punya lagi? Terus marketingnya kita juga, Sistemnya kalian juga distribusinya sendiri? juga kita. Sampai akhirnya kalian memikirkan bank supaya reseller bisa tetap ngejalanin walaupun nggak punya modal. Betul. Dulu kita sampai berapa tahun belakangan ini kita susah loh dipercaya sama bank. Jadi aku sama suami juga Atau awal-awal nih, waktu awal. sampai terakhir kemarin ya, 2 tahun atau setahun kemarin kita juga nggak pernah namanya kredit di bank untuk usaha. Karena nggak ada yang percaya sama kita, karena kita jualannya online loh. Iya. Dan mereka nggak ngeliat, loh, mereka tetap aja nggak yakin gitu loh maksudnya. Walaupun dilihat dari perputaran uang yang ada juga Set gitu loh. Itu makanya dari sana kan kita mikir aku bisa bantuin orang nih kayak gitu buat bank ini. Sebenarnya tujuannya di UMKM ya, usaha yang kecil untuk permodalan. Kita bisa bantu. Itu yang menarik sih menurut kita. pokoknya intinya mah kalau misalkan mau bikin bisnis, kalau niat awalnya udah untuk berbagi kebaikan, untuk sesuatu yang baik dan tidak hanya memikirkan keuntungan untuk diri sendiri. Bener. Itu biasanya pasti sukses. Jalan sih akhirnya. Iya. Maksudnya, Ji, kita kayaknya harus punya pabrik di pabrik kita sebelumnya kan kita dulu maklon kan. Setiap kita punya produk baru kayak dijual ke orang juga gitu loh. Jadi tiba-tiba ada brand lain yang sama Iya, gitu. brand Max karena aku tuh sering ke Korea kan. Terus kita beli apa di Korea. Terus kita ini kayaknya aku suka deh, aku mau buat ini deh gitu loh. Jadi Tinggal tambahin ini, tinggal kurangin ini. iya kan gitu kan. Awalnya Cewek aku nggak ngerti cara buat krim tuh, nggak ngerti Kak. Aku tuh ngerti ini krim yang bagus di muka aku, terus aku bisa jual. Aku nggak ngerti prosesnya, nggak ngerti sama sekali. Nggak, maksudnya menurut aku nggak perlu tahu gitu loh. Aku mau buat ini, aku bisa jual ini, aku yakin ini kejual, aku buat gitu. Jadi pada saat itu kita maklon, ide-ide kita semua contek habis. Jadi dijualin ke brand lain yang sama, yang semuanya sama. Namanya maklon kita nggak bisa lihat fisik kan. Terserah dia dong, terserah Loh, pabrik kita kan. nggak ngerti dalamnya tuh ternyata bener nggak isinya yang kita request kan, kita nggak tahu Kak. Randy-nya kan orang dasar, orang pabrik. Akhirnya kita punya ini dikasih rezeki lah ya, maksudnya buat si pabrik kita sekarang. Jadi semuanya riset dan lain-lain kita handle sendiri, tim kita. Jadi nggak bisa dicolong sama orang. Jadi MS Glow ini ya barangnya cuman ada Di kita MS sendiri Glow aja, karena karena bukan barang maklon dan tidak bergabung pabrik dengan yang lain. yang lain gitu. Gitu, makanya sampai sekarang banyak banget kan yang niru ini, tapi nggak bakalan mungkin bisa sama gitu loh. Tapi pabriknya terima maklon nggak? Sebenarnya nerima maklon, Tapi cuma nggak bisa sekarang nggak nerima maklon karena sudah overload. Oke. Baru ada pabrik tidak terima lagi orderan dari orang karena orderannya udah full dari orderan sendiri. Biasanya kan pabrik tuh cari setiap hari harus produksi ya. Karena Iya. itu tantangan buat Harus. kita sih, kita harus ngembangin lagi kapasitas. Nah makanya pabrik kedua kita mau buka di Bali, udah proses juga. Sekarang di mana? Yang sekarang kan Tangerang. Sekarang udah ada. Surabaya ada katanya. Aku pernah datang Surabaya ke kan partner. Partner beda. Ada. Tangerang. Yang Tangerang aku sendiri. Jadi aku sama partner tuh punya bisnis yang beda-beda. Jadi dia pabriknya juga kita masing-masing kita partneran bukan dibagi hasil. Jadi Beb, bisa Mas Sani. Mbak Sandi. Jadi, Beb aku ini ya, oh aku ini ya, oke gitu. Jadi kita saling gitu. Aku produksi yang ini ya, oke gitu. Jadi kita Tapi nyatuinya gimana nyatuinya? ada rahasianya kita dong. Ini kan rahasia perusahaan Oh, dong. oke, ada rahasia. Kan? Iya, Satu, iya. satu gitu Pokoknya loh. ada lah, pokoknya akhirnya bisa. Benang merahnya. Iya, benang merahnya tuh Ketemu. ada. Terus akhirnya karena overload banget di Tangerang, akhirnya kita buat pabriknya di Bali. Udah lagi proses. Yang di Bali ini punya aku sendiri. yang di Surabaya punya Punya Sandi. Sandi. Artinya semuanya temennya udah lama. Temennya dari Temennya tuh sama Mbak Sandi tuh ketemunya di online. Hah, seriusan? Iya. Chatting. 2014 ya. Facebook gitu, Friendster. Enggak, di line. Kok bisa gitu? Kan gini. Hebatnya. Kenal online itu pengen tahu tuh kenal. Nah, gini. Tanya nih. Jadi belum ada Jadi- mana nih. Zaman dulu itu kita jualan krim, itu jualan krim yang nggak ada merek. Zaman Krim yang dulu sama. krim. Jadi Kalian janjian nih ketemuan. iya, ketemuannya itu setelah setahun kita sering kontak-kontakan, kirim-kirim barang. Oke.
Jadi Sama-sama jualan krim Iya. yang sama nih ya. Iya, jadi Beb kirimin aku ya ini iya. Nggak pernah ketemu. Abis itu kamu cari di mana? Kayak kita udah yang nggak pernah ketemu karena aku dulu kerja di bank. Jadi ada satu titik aku ngerasa, Beb kita harus hak ini deh gitu, hak paten kan. Kita harus izinnya kita harus legalin gitu. Karena ada dapat keuntungan dari situ lumayan. Karena waktu itu duitnya udah banyak kak. Dari modal aku 3 juta doang. Aku gitu kirimnya. Modalnya 3 juta Jadi doang. dari awal tuh modal aku cuma 3 juta doang, itu dari dapat THR kalau nggak salah. THR-nya kita bulan April sebelum aku resign ya, dapat THR itu setahun sebelum aku resign. Jadi itu dapat THR atau bonus itu kita full beliin barang mentahan gitu loh. Oke, Terus barang mentah yang jual krim tanpa merek itu. Iya, jadi kita rebranding itu, Mbak Sani rebranding, terus aku jualin. Terus aku dulu jualin sama suami ke rumah-rumah orang. Ini door to door. Iya. Ih, sama. Nah, door to door. Keren Jadi ya. suami sebelum zaman itu, aku kan pulang kantor, itu kita packing sampai jam 4 pagi. Jadi nggak pernah, dia tidur tuh jarang banget. Packing, pulang kantor packing. Setelah packing, suami besok paginya kita udah bagi tugas. Aku ke daerah timur, suami ke daerah selatan. Oh, jadi naik motor sama naik motor nih. Aku naik mobil kebetulan. Kebetulan udah, karena waktu nikah udah dibekalin mobil sama papa. Itu udah ada yang beli apa amarin beda kan? Apa tuh? Bisa tadi Udah pesanan. Oh, udah pesan Oh, orang. ini packing. Kita pertama kali jualan kan udah langsung online kan. Terus aku langsung endorse orang-orang di Bali, terus aku endorse juga orang-orang di Jakarta juga. Waktu zaman 2015 loh itu, 5 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu kita endorse, akhirnya rame, kita udah bagi tugas, suami kemana, aku kemana. Jadi pulang kerja aku kirim COD dulu, baru pulang ke kantor, suami udah di rumah rekap barang. Jadi admin Jadi juga jadi kan admin tuh. juga Iya, dia. dari Iya. cewek juga admin. Iya. Oh, iya, iya. Iya. Gimana cara jawabnya, Mas? Iya ini aja, ya Beb, ini aja, aku kasih jawabannya gitu. Halo Beb, halo Bun, halo sis. Iya. Padahal yang jawab laki. Halo, sis, gitu. Halo laki kalau Saya jawab Aji. Dan sampai Aduh, sekarang di tapi- kontaknya Haji masih ada nomor telepon customer ya? Tuh. Masih ada? Oh iya? Customer Jadi siapa nggak pernah ganti gitu? tuh nomor? Nggak pernah dari Dari dulu zaman kita. dulu. Dari kita kuliah Masih ada nomornya sih sampai kadang-kadang sekarang. nanya, Berarti customer yang lama masih bisa ngubungin ke Masih bisa. Aji? balikin. Oh. Nanti Ke aku tetap juga bayar. mereka masih simpan nomor aku. Oh, beruntung lah customer zaman-zaman dulu. Zaman dulu ya kan. Tapi serius waktu itu kita bagi tugas, terus akhirnya aku ngerasa suami kan nggak bisa telepon jam 11 malam ya Ji ya. Ji, Aji di mana? Abis itu dia akhirnya nelfon balik. Aku di ini nih sepeda motorku kempes motornya kempes, terus Iya, iya. udah hujan kempes, aku kan kasihan kan sama suamiku. Aduh kasihan banget nih, aku nggak bisa kayak gini nih, aku bilang kayak gitu kan. Aku nggak bisa kayak gini nih, kasihan dia udah kayak kurir kan. Pikir ya. Ya kalau pulang syukur ya kan, kalau nggak pulang kan kita takut ya. Udah akhirnya mikir, besok aku mau cari karyawan nih gitu. Akhirnya dari sana kita cari orang buat nganterin packingan ke seluruh Bali, dibagi. Dan Jadi ternyata malah justru lebih banyak lagi orderannya kalau kayak gitu. lebih ternyata kalau setiap kita nambah staff dan makin banyak juga pendapatan kita punya, Rezeki kebuka. rezekinya kebuka gitu. Jadinya staff pertamanya aku sampai sekarang masih ada tuh. masih ada Di dalam semuanya. itu tuh. Iya. Itu semuanya masih ada, cuma 2 orang yang enggak ya, karena mereka harus pulang kampung. Jadi semua staffnya aku dari awal kayak Mbak Vita, ini juga dari awal banget MS Dari Glow. awal? MS Glow berdiri, dan sebelum ada MS Glow juga anak-anak ini sudah ada. Dan tadi juga sama tuh Mbak Dini itu ada awal juga. Kalau Mbak Dini sendiri Klinik. ada dulu tuh gini loh, awalnya tuh aku tuh membuka klinik ya kan, nggak ngerti izinnya gimana, kita belum ngerti karena kliniknya kita bukan cuman kayak perawatan aja, tapi klinik yang beneran ada dokternya, karena dia izinnya kan klinik pertama kan, rawat jalan izinnya. Jadi kita bingung awalnya, aku broadcast tank gitu, dicari suster punya ini, nggak ngerti kan, terus dikomenin sama Bu Dini, Rani nggak gitu caranya nyari lowongan kerja gitu. Customer bisa dulu. Nah, Bu Dini ini adalah customer aku. Iya. Orang Bali. Dulu di sini di Bali. Bu Dini ini tamatan apoteker, Oke. teknik kimia. Nah, akhirnya dibantuin berdirilah si klinik MS Glow ini dari awal sama beliau, punya Mbak Sani dan aku. Jadi otaknya adalah Bu Dini. Tapi waktu kita meeting dia ngerti banget ya dalam Semua dia ngerti. kimia kan. Kak, Ya, dia wajar semua lah. setitik apapun Dia MS Glow ngerti dia lah. tahu. Karena dia di balik Dia layar ngerti MS Inggris gitu. Glow. Bisa, Ini nih, Iya. ini. Syukur. Bahan dia tahu. Makanya kalau aku ditanya, Biasanya kan jarang kita kok kamu meeting bisa pakai sukses bahan. ini? Aku bingung kak.
banyak orang-orang yang datang dan ada di sebelah kalian dan Ya, ngedorong kalian gitu dipertemukan aja sama ya. orang-orang itu Mas. Dan kita juga Aku bingung. Emang Kalau orang Tuhan baik kalau emang ketemu orang baik iya, kan. Iya. emang Tuhan tuh kalau memang udah mau ngasih sesuatu ke orang-orang yang mau dikasih ya pasti udah tinggal gitu Makanya aja. tiba-tiba kita kesini kan. Iya. Ah, sudah dapat ilmu Nggak sengaja juga gratis. dapat ilmu loh. Dan mudah-mudahan ini bisa berbagi Iya, ilmu juga. berbagi. Akhirnya si klinik itu ada tuh gara-gara kita akhirnya ketemu orang yang membantu kita sampai sekarang. Pabrik juga kayak gitu, awalnya kita dibohongin orang buat pabrik. Tertatih-tatih banget buat pabrik ini. Bayang nih bikin pabrik itu Nggak modalnya ngerti, berapa Kak. tuh kan? Kak, nggak ngerti, Kak. Tulis-tulisannya Loh, nggak kita nggak salah. ngerti gimana caranya biar krim tuh jadi. Tapi kita cuman tahu kita harus punya itu gitu loh. Ngerti Makanya kan? jadi pelajaran nih saya, kan teman-teman pelajaran jadi yang ngeliat ujungnya aja berhasil sukses tuh, yang ada semua tuh ada urutannya gitu loh. Ada urutannya. Perjalanannya tuh berat. Akhirnya si pabrik ini banyak kan tertatih-tatihnya di awal, dibohongin bla bla bla, Hilang uang, akhirnya ribu. hilang uangnya banyak, Kak. Terus akhirnya itu aku lagi posisi hamil, Darren. Jadi lagi stres. Masih susah juga ya pas Iya. Darren itu ya. Susahnya itu ada orang-orang yang ke kita itu loh, maksudnya yang kayak saingan. iya, bukan saingan, maksudnya akhirnya ngecurangin kayak Ya, gitu loh. Jadi kita kan nipu lah ibaratnya. iya, akhirnya kan kita kan kepikiran kan udah lagi bayi tabung. Terus anak satu nggak ada, terus itu stresnya minta ampun. Akhirnya dibantu Bu Dini lagi. Dibantu lagi sama Bu Dini Lewat beliau, maksudnya dia sis bantuin aku deh urusin itu. Kayak dia gantiin sementara kan lagi di Bangkok gitu. Pokoknya bantuin biar pabrik itu bisa jalan produksinya. Terus dia urusin semua dari BPOM, semua perizinan dan lain-lain gitu. Akhirnya ada Bu Dini dan direkturku yang sekarang di sana, kayak gitu. Akhirnya si pabrik yang cowok. Akhirnya si pabrik ini ada. Direkturku itu dulu juga teman aku di bank gitu. Jadi dia udah biasa manage orang, jadi ngatur-ngatur orang kan. Jadi kalau kita mau bikin bisnis, usia yang paling pas nih untuk kita memulai bisnis. Nggak bisa Kak, kalau usia tuh masih sejak dini, karena sejak dini itu kalau kita udah mulai terus kita gagal, kita pasti mulai lagi, Lebih cepat lagi cepat bangkitnya. lagi. Karena kita dari awal bisnis kita udah dari dulu ya Ji ya, sebelum itu ya, Iya, dari kuliah. Udah di kuliah udah. Jadi dulu kita juga awal bisnisnya itu tahun 2007 lah. 2007 itu sekitar 13 tahun yang lalu. awalnya kita beli dari Abang. Oh ya, awalnya Tanah Abang. Beli baju buat kita jualan. Pokoknya dagang lah ya, kita Dagang. dagang lah. Ya, aku tuh dapat modal tuh nggak dari mana modalnya? Dari mana? Aku kuliah dari beasiswa. Jadi aku tuh suka dapat beasiswa. Terus pinter. aku tuh duitnya ini diapain biar aku bisa punya iPhone zaman itu. Aku kan suka ini loh. Aku tuh suka zaman dari dulu tuh suka elektronik kan nggak? Aku tuh suka Gadget. komputer, Iya, iya, suka. iya. Jadi aku tuh dulu jurusan teknik pertanian. Jadi aku suka utak-atik mesin atau apa. Jadi Seriusan? iya, kan aku suka baju juga kan. Akhirnya dari uang beasiswa ini kita puterin buat beli baju di Cina dan di Guangzhou. Akhirnya ke Guangzhou. Gue berangkat ke sana. Bukan, belinya online aja. Oh gitu. Bisa ya dari Cina online? Bisa, zaman pakai DHL. Alibaba ya. Nggak pakai web. Zaman dulu nggak ada. Iya, Kita belum ngerti Alibaba. Zaman dulu pakai web ya. Pakai web terus Aji. Pajaknya gede. Pokoknya dia urusan birokrasi lah. Itu belum sebesar ini pajak. Iya. Gampang banget barang masuk. Masuk datang tahun aja. 2006 ya. Maksudnya kita itu lewat pos udah. itu masuk DHL nya mereka udah pada gitu. Terus kita dapat duit kan, akhirnya ngerasa aku harus cepet tamat nih gitu kan, udah bosen kan. Akhirnya kita tamat, setelah tamat tiba-tiba aku ditelepon sama bang, mau nggak kamu kerja di sini gitu. Cuman aku orangnya kayak takut gitu loh, takut ditolak, takut ini gitu. Takut ditolak sih. Makanya yang datang ke rumahnya itu baru kita ya guys ya di sini. Karena sebenarnya Karena perasaan itu loh, nggak enakan. Bukan nggak enakan masalah bisnis ya, tapi nggak enakan kayak dia nyaman nggak sih, dia ini nggak sih gitu. Oke, jadi sekarang mau kasih tahu kuncinya apa sih kalau misalkan teman-teman mau start bisnis? Apa yang harus banget diperhatikan? Satu sebenarnya kegigihan ya Gia, kemauan. Kemauan tuh paling penting banget. Kamu ciptain goals dulu. Misalnya aku besok harus bisa seperti ini. Jadi cara aku bisa seperti ini, aku harus mulai dulu dan berani ya Gia. Kita berdua berani kayak gambling itu loh. Dulu aja ya. Gambling, udah jalan Banyak aja. berpikir. Nggak tahu besok berhasil nggak apa enggak. Yang penting aku udah pernah nyoba gitu.
Berani dulu Berani, ya. itu orangnya berani. Duluan kadang-kadang orang udah banyak mikir, tiba-tiba akhirnya nggak jadi jalan. Iya, Nah, benar. jadi waktu jalan terus kan. Kalau aku lebih ke apa sih yang kamu suka, apa yang kamu Oh, passion yang harus kamu, passion ya. apa yang keahlianmu. Tapi kalau kita nggak fashion, kita nggak bakal ngambil usaha itu. Iya benar. Karena kalau Iya kan? menurut aku ya, kalau kita emang hobi gitu ya, Benar, passion, hobi. ya sejelek-jeleknya kalau itu memang nggak jalan, kan kalau kita nggak bakal ngerasa apa ya, rugi gitu loh. Dan Tapi kalau ngelakuin kepaksa senang kan, gitu loh. senang. Iya. udah kepaksa, gagal, kan Betul. akhirnya depresi ntar. Terus kita juga harus kreatif sih, paling penting. Maksudnya lagi musim apa kita harus tahu juga. Terus habis itu kita juga kayak marketing nih, itu aku lebih ke marketing sih Kak sebenarnya dari dulu. Jadi sebelum kita besar kayak gini, aku dulu udah megang tim kreatif. Memang dari asalnya memang aku orang marketing, dan dulu di bank juga aku marketing. Jadi biasa. Udah biasa, maksudnya dan aku juga maksudnya seperti kayak desain tuh aku bisa juga kayak gitu. Dia kerja sendiri desain, dulu dia desain sendiri. Klinik awal konten pertama kali sendiri. buka karena anak-anak sibuk dengan urusnya, aku Itu ngerjain konten logo sendiri. MS terus awal-awal penuh. Awal semua desain-desain kayak misalnya apa yang Oh, baru flyer, launching bikin mesti promo. tangan aku. Akhirnya si tim kreatif ini udah ada yang megang, ini orangnya Kak Robi. Jadi aku udah bisa pensiun. Berarti oke, jadi itu dia tips-tipsnya. Jadi kalau harus kalian kreatif ya Kak. harus kreatif, terus harus Berani. gigi. Paling penting gigi sih. Tapi harus gitu ya, harus punya goals. Aku harus bisa gitu sih. dan lebih penting lagi punya pasangan yang bisa saling support gitu. Kadang-kadang juga kalau kita gigih sendiri terus ambisius sendiri, jatuhnya jadi Iya. kemana-mana kan. Tapi Mesti kalau ada nggak- yang ngeredam. Soalnya dari dulu kan kita satu lagi yang paling berharga lah, kita mesti belajar dari kegagalan orang sih. Maksudnya kayak dulu papaku pernah jatuh, terus aku juga bikin Maji, Ji, kita nggak boleh yang namanya punya utang dari kita nikah. Jadi pada saat aku nikah, aku nggak mau pinjam uang sama orang ya kan, kecuali kalau orang tua yang ngasih ya kan. Iya. Maksudnya pinjam uang sama orang, dan setelah kita pinjam itu akan berlanjut sampai kita nanti gitu loh. Jadi pada saat kita nikah kita pinjam, terus kita lahiran kita pinjam lagi, dan pinjam terus gitu loh. Makanya kita dari awal komitmen, aku nggak bakal mau pinjam duit. Kita punya duit nikah seberapa, udah nikahnya segitu. Akhirnya kita nikah di rumah. Pasnya gitu. Oke. Dulu kita nikah di Ubud ya. Di Ubud akhirnya ada yang nyumbang ini, nyumbang itu, kita nikahnya seadanya doang. Tapi aku sih percaya kayak kita harus juga apresiasi tuh sama apa yang kita kerjain. Betul, Kita kan betul. misalnya kerja capek-capek, dapat apa? Misalnya dapat itu hobi. Iya. Hobinya apa? Iya. Kita beli nih barang mewah. Itu Bukan buat kita. pamer, ya kan? Kita Kalau buat kalian rasain mampu gitu. beli Iya. mobil mewah, Ya, ya beli. monggo. Tapi kalau nggak Jangan mampu, maksa, usaha gitu. dulu. Nanti kalau udah mampu, baru bisa Ada dibeli. saatnya ya, Kak. Iya. Jadi- Kalau kalian mampu ulang tahun ngeblok satu hotel, Silakan. Bo, ya monggo. Jadi Kalau nggak mampu, jangan dipaksa. Tahu berarti hotel itu ya, tahu ya. Tahu viral Bu, semua Bu. Ibu Kita itu sebelum kesini bikin research. apa? Bikin jendela aja viral Bu. Kita research. Ulang tahun satu itu viral Bu. Saya ketemu sama supir di Bali. Oh itu Bu Rani itu yang itu dia tuh di booking loh. Siap, semuanya tahu gitu. Padahal jarang keluar katanya. Gak apa-apa, tapi orangnya ternyata Aji dan juga Rani ternyata mereka tuh sehumble ini, serendah hati ini, tidak ada sombong-sombongnya walaupun di depan mobil-mobilnya bikin saya mau Aku beli-beli. penasaran, pegawainya sekarang berapa? Kalau jumlah Setiap staff bulan kita, kasih makan orang berapa ribu? tapi kita nggak sebenarnya staff semuanya kurang dari 500 sih. Kurang, ya? Maksudnya nggak lebih dari sana, karena kita kebantu sama seller itu. Dari saat itu yang orang Termasuk di klinik-klinik juga ya? Termasuk di klinik juga. Oh, ada satu lagi yang perlu buat teman-teman pengusaha, paling penting adalah kita harus maintain SDM kita paling penting. Jadi kenapa si Urban Group ini bisa sebesar ini? Karena kita tuh ada SDM kita yang luar biasa di belakang kita, gitu loh. Dan kita sebagai owner juga aja buat mereka tuh mereka tuh punya apresiasi, punya punishment juga semua yang mereka lakuin. Jadi mereka juga punya yang mereka tuju setiap tahunnya. Jadi kita ada seperti bonus tahunan yang mereka akhirnya bisa kita nilai dari KPI-nya mereka gitu loh. mereka juga Jadi ada mereka punya aset kan KPI-nya ya? mereka Iya, kan. mereka tuh sekarang mereka Aset. harus punya Jadi kalau sense of KPI-nya belonging gitu bagus, loh. KPI-nya Agus bisa sampai 10 kali gaji belonging kayak gitu. gitu. Ada sesuatu yang mereka- Jadi mereka nggak akan membuat kesalahan pada saat mereka kerja gitu. Mereka supaya mereka tujuan goalsnya mereka bisa kecapai. Mohon maaf, Gitu. pegawai-pegawai saya jangan pada pindah kerja loh.
Dengar 10 kali gaji langsung wah kayaknya gue pindah. Tapi ada juga yang memang orangnya susah kasih tahu bla bla. Itu tuh semuanya udah dinilai sama anak-anak kita. Gitu. Namanya manusia ya, pasti ada juga gitu, cocok-cocokan juga. Kalau yang mau kerja juga ada yang malas-malasan juga ada. Mudah-mudahan ini penonton-penonton keluarga itu semuanya nggak dimalas-malasin. Ada pinter-pinter lah. Tapi harus ini ya, harus semangat ya. Harus semangat banget. Jadi kondisi kayak gini kan. kalau Rani dan juga Haji bisa sesukses ini, harus yakin kita juga pasti bisa. Benar. Gitu. Thank you banget. Makasih ya. Thank you Rani udah ngizinin kita Thank buat you. house tour, udah ngeliat jendela viral ini ya teman-teman ya. Terus ngelihat keberhasilan mereka diceritain dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semua. Jadi contoh yang baik dan mungkin 2 tahun lagi ada yang Katia, aku ini sekarang aku udah sukses karena waktu itu nonton Iya kan siapa tahu. vlog keluarga Itik, aku Iya. jalanin semua apa yang Kita juga dikasih senang tahu banget sama ya. Aji dan juga Rani. Happy ya kalau udah kayak gitu ya. Kayak kemarin banyak yang itu kan kakak aku turun 20 kilo. Iya. Senang banget. Wah, aku juga bentar lagi bakal turun guys. Ya, harus. Bagi tips juga. Ada, tenang. Nanti bikin konten lagi cerita lagi. Beres. Oke, kalau gitu kita pamit dah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.